Pemirsa, kasus dugaan intimidasi terhadap jurnalis Jawa Post Radar Bali, Andre, yang baru-baru ini mencuat ke publik, menuai respon dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari penasihat hukum dan pemerhati pers. Pernyataan tersebut ditegaskan di studio Jawa Post TV Bali di Denpasar. Pernyataan sikap terhadap kebebasan pers buntut dari kasus dugaan intimidasi terhadap jurnalis Jawa Post Radar Bali, Andre, muncul dari penasehat hukum hingga pemerhati pers. Seperti yang ditegaskan Made Ariel Suwardana, selaku penasehat hukum Solidaritas Jurnalis Bali, dan Julius Benyamin Serat di studio Jawa Post TV Bali di Denpasar pada 8 Juli petang. Dalam pernyataannya, Ariel penasehat hukum menyayangkan peristiwa yang dialami Andre sebagai bentuk nyata dari pelanggaran terhadap kebebasan pers di Indonesia. Ia menilai tindakan penghalangan kerja jurnalistik yang dilakukan oleh oknum tertentu, termasuk dugaan keterlibatan seorang oknum polwan, sebagai bentuk intimidasi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral. Advokat muda dan nyentrik yang sedang naik daun ini juga menyinggung bahwa kejadian serupa bukan hal baru dalam sejarah pers Indonesia. Pernah terjadi pelanggaran berat terhadap jurnalis seperti kasus pembunuhan anak Agung Gede Bagus Prabangsa dan intimidasi terhadap jurnalis Miftahudin. Menurutnya hal-hal semacam ini tidak boleh terulang. Peristiwa yang dialami oleh jurnalis radar yang bernama Andre, yang baru-baru ini mengemuka di beberapa media, yang pada akhirnya kita menemukan satu persoalan besar bahwa ada pihak-pihak yang tidak memahami fungsi jurnalis, yaitu dengan cara melakukan intimidasi, menggagalkan, menghalangi, dan melakukan upaya-upaya baik secara langsung atau tidak langsung sehingga tugas jurnalis ini terganggu. Karena itu adalah kewajiban kita bersama, tidak hanya masyarakat, tetapi aparat penegak hukum dalam hal ini, Polda Bali kan terjadi di wilayah Polda Bali, harus menegakkan hukum itu secara adil-adilnya. Bahwa pelakunya adalah oknum seorang polisi, seorang polwan, dan pihak lain yang bukan merupakan anggota Polri harus diberikan tindakan yang sama. Itu artinya bahwa apa yang terjadi, yang dialami oleh Andre, yang juga pernah terjadi pada masa-masa yang lalu, pada peristiwa pengerampasan kebebasan pers, pernah dialami dalam kasus Prabangsa, dalam kasus Miftahudin. Dalam urusan ini, maka sekali lagi bahwa polisi harus bertindak adil, pemerintah perlu memperhatikan ini, dan Kapolda Bali tidak boleh diam. Sementara pemerhati pers sekaligus advokat muda asal Atambua, NTT, Julius Benyamin Serat, menyatakan hal serupa. Pengacara yang akrab disapa Elan Saran menilai peristiwa ini bukanlah sekedar persoalan pribadi antara individu jurnalis dengan oknum aparat, namun mencerminkan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Provinsi Bali. Ia berharap agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, dan mendesak Polda Bali untuk mengusut tuntas kasus ini demi memberikan rasa aman kepada insan pers dan menjamin kebebasan berekspresi di Bali. Selanjutnya kami mendorong agar Polda Bali melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers, khususnya pasal 18, yang dengan tegas memberikan perlindungan hukum terhadap insan pers, dan barang siapa yang melakukan tindakan pengancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap insan pers merupakan sebuah delik pidana yang diancam dengan pidana penjara. Oleh karena itu, kita menanti keseriusan Polda Bali dalam mengusut kasus ini. Penegakan hukum yang adil dan memberikan rasa aman terhadap insan pers, memberikan rasa adil bukan hanya terhadap insan pers, tetapi kepada seluruh masyarakat Bali dan Indonesia.